Oke, halo teman sekalian, gimana kabarnya? Ya, semoga apapun kondisi yang sedang teman-teman hadapi, teman-teman tetap positif dan bisa melalui dengan baik ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing dalam segmen atau dalam tema cerita psikolog. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, apapun yang aku sharingkan, apapun yang aku bagi sama teman-teman, semuanya murni dengan tujuan edukasi. Nah, kalau ada hal positif silahkan diambil, sementara untuk yang negatif dibuang aja. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang kasus atau persoalan sibling rivalry. Oke, yuk, jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Nah, teman-teman, kasus ini dialami oleh seorang anak ya, laki-laki. Pada saat ini, ya katakanlah dia masuk usia sekolah-sekolah dasar di jenjang sekolah yang awal. Nah, si anak ini kebetulan punya adik yang jumlahnya tidak sedikit, yakni dia sudah punya 3 adik di usianya yang masih di sekolah dasar, teman-teman. Belum lagi setelah itu ibunya sedang mengandung ya, atau ibunya hamil lagi. Nah, otomatis beban di keluarga ini sebenarnya sudah cukup berat. Kita nggak berbicara tentang finansial ya, tapi tentang dampak dari pilihan untuk memiliki anak dengan urutan usia yang pendek-pendek. Kemudian kita lihat dari dampak sisi psikologisnya. Oke, apa yang terjadi? Nah, akhirnya si anak nih teman-teman yang usia SD ya, dia dikonsulkan dengan keluhan setiap hari di sekolah tidur terus. Terlihat sangat lelah, sangat capek. Bahkan nggak jarang emosinya juga jadi nggak stabil. Nah, setelah kita korek ke rumah ya, kepada ibunya, kepada ayahnya, dan ternyata memang di dalam satu keluarga ini itu tidak memiliki asisten rumah tangga. Jadi praktis semua hal itu dikerjakan sendiri oleh ayah dan bundanya. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah si kakak yang nomor 1 tadi, yang dia duduk di bangku sekolah dasar di level jenjang awal. Oke ya. Nah, teman-teman kebayang kan gimana chaosnya, gimana kondisinya sangat tidak stabil ya di dalam rumah tersebut, hingga pada akhirnya menyebabkan si anak yang harusnya bisa duduk tenang di sekolah, belajar dengan nyaman, akhirnya dia menjadi banyak mengalami kasus atau permasalahan psikologis yang berdampak pada mentalnya dia. Nah, perlu teman-teman tahu ketika seseorang sudah mengalami atau terkena permasalahan mental, secara otomatis itu akan ada banyak turunannya tuh. Entah dalam aspek akademik, aspek sosial, juga aspek emosi itu sendiri, teman-teman. Nah, setelah didalami, si anak udah mulai bisa diajak cerita, bisa diajak ngobrol ya. Akhirnya terdapatlah atau muncul jawaban bahwa sebenarnya setiap hari dari dia mau berangkat sekolah sampai dia mau tidur itu dia dapat beban untuk mengasuh adik-adik yang ada di bawahnya, teman-teman. Nah, di mana dia sendiri akhirnya merasa kesel. Kok aku tuh selalu disalahin terus, aku cuma disuruh-suruh terus. Sementara nih adiknya yang masih kecil ngerasanya kakaknya tuh tidak pernah mau mendengarkan dia dan tidak mau menolong dia atau tidak mau membantu dia. Akhirnya si adik lapor sama orang tuanya. Nanti kakaknya lagi yang dimarahin, polanya begitu terus, teman-teman. Nah, kondisi ini berulang ternyata sudah bertahun-tahun, bukan hanya sebulan 2 bulan ya. Namun kembali lagi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa di sini, oke? Edukasi kali ini bertujuan untuk mari teman-teman kita sadari. Terkadang kita lupa ya sebagai orang tua. Ketika kita menginginkan anak, ketika kita ingin mengasuh anak, ya asuhlah itu sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Perlu kita pahami, logika sederhananya kayak gini nih. Anak kecil disuruh mengasuh anak kecil. Otomatis apa yang terjadi? Problem solvingnya juga problem solving anak-anak ya. Kemudian memutuskan ya, membuat keputusan juga dari sisi atau level anak-anak. Di mana anak-anak ini juga punya keterbatasan bahasa. Dia nggak bisa dengan loss tuh merilis emosinya, mengungkapkan emosinya. Akhirnya yang ada apa? Nggak ngerti. Ternyata anak ini udah burn out. Dan jangan heran teman-teman, kok iya ada anak TK, SD udah mengalami fase depresi ya? Tadi karena apa? Dia nggak punya media, nggak punya sarana buat mengeluarkan sendiri apa yang menekan psikologisnya dia. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman. Kemudian perlu dipahami juga bagi orang tua di luar sana, kalau anak-anak sudah ada di level ini ya,
Nah, ini bisa dipastikan sampai jangka panjang nanti kalau nggak segera diberi treatment, ini akan menyebabkan permusuhan jangka panjang antar saudara. Bisa jadi dendam ya, bahkan sampai di kehidupan seterusnya, mungkin hingga orang tuanya sudah nggak ada. Anak ini masih berkonflik. Ya, meskipun tidak bisa disamaratakan, karena di tengah jalan nggak akan tahu nih si anak ketemu sama siapa dan bagaimana. Nah, maka mari orang tua kita lebih bijak ya. Kalau memang kemauan atau kemampuan kita hanya cukup dengan anak satu atau dua, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena apa? Kesehatan mental anak-anak pada akhirnya orang tua tuh agak sering lalai. Sudah mereka setiap hari bekerja ya, harus mengurus rumah dan lain sebagainya. Psikologis mereka juga tidak oke, ditambah harus mempertahankan psikologis anak-anak mereka, memastikan semua baik. Kalau memang itu dirasa sulit, udah stop ya. Jangan diperpanjang dan jangan lagi diberikan beban kepada anak-anak pertama. Biarkanlah anak-anak ini tumbuh, melakukan tugas mereka, kemandirian khusus untuk mereka, itu boleh banget. Tapi kalau seorang anak dipaksa untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan kenyamanan hidup adik-adiknya, saya bisa katakan itu salah. Meskipun banyak juga nih ketika saya ngisi seminar atau parenting ya, kemudian disampaikan, loh tapi kan kamu kak yang pengen punya adik. Nah betul, tapi apakah serta-merta kita langsung meng-ACC atau menyetujui ya, tanpa memikirkan dampaknya? Nah oke orang tua ya, dimanapun berada, mari kita lebih menengok ke dalam, kita lebih melihat ke dalam, supaya dimanapun kita berada, anak-anak kita ya tetap dalam posisi aman dan nyaman, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya dia. Oke, kalaupun ada beban perkembangan, yaitu adalah tumbuh kembangnya dia. Kalaupun membantu saudara adalah seperlunya, secukupnya, semampunya, bukan sehari-hari diberikan tanggung jawab, dipaksa mengalah ya, kemudian disalahkan kalau tidak mau melakukan. Nah, yang lebih parah lagi, sudah banyak melakukan hal tersebut kemudian lupa diapresiasi. Nah, oke, teman-teman dimanapun berada, semoga salah satu cerita psikolog ini ya bisa diambil hikmahnya, diambil hal positifnya, supaya kita lebih bisa menyadari diri kita, menyadari peran kita. Oke, intinya punya anak bukan harus ditugaskan untuk mengasuh anak-anak yang lain, tapi saling menjaga, saling memberi support, itu memang kewajiban. Oke. Nah, semoga edukasi kali ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Kalau ada pertanyaan atau ingin tema-tema lain dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada postingan-postingan atau edukasi yang lain ya. Bye-bye.